Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini materi kita adalah mengenal teks eksposisi. Jangan lupa siapkan buku catatan kalian. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Materi kita masuk ke dalam kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar ataupun dibaca. Tujuan dari mempelajari materi ini adalah melalui pendekatan saintifik, kalian mampu mengenali informasi teks eksposisi yang berupa gagasan dan fakta, pola-pola pengembangannya dalam artikel ilmiah populer. Submateri kita yang pertama adalah pengertian teks eksposisi. Yang kedua, unsur-unsur teks eksposisi. Dan yang ketiga adalah pola pengembangan teks eksposisi. Submateri yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Apakah itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat disertai pendapat penulisnya. Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang lain. Submateri yang kedua adalah unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi ini sekaligus menjadi ciri dari teks eksposisi. Terdapat dua unsur dari teks eksposisi. Yang pertama adalah fakta dan yang kedua adalah gagasan. Apa perbedaan antara fakta dan gagasan? Kita cek yang pertama, fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fungsi fakta adalah untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Kemudian, apakah itu gagasan? Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Gagasan merupakan pernyataan berupa komentar, penilaian, dan saran penulis terkait topik yang dibahas. Nah, sekarang kita akan mempelajari contoh dari gagasan dan fakta. Contoh yang pertama, virus corona telah menjangkiti lebih dari 15 juta penduduk dunia sejak pertama kali dilaporkan muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Ini adalah contoh dari fakta. Contoh kedua, pemberlakuan new normal dikhawatirkan justru akan menambah kasus pasien positif virus corona semakin meningkat. Contoh yang kedua ini adalah gagasan. Contoh yang ketiga, sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Yang ketiga adalah fakta. Contoh yang keempat, protokol kesehatan menjadi satu-satunya pegangan semua pihak agar aman terhadap risiko penularan COVID-19. Yang terakhir adalah gagasan. Sampai sini sudah lebih paham tentang gagasan dan fakta, bukan? Kita lanjut ke submateri berikutnya. Pola pengembangan teks eksposisi. Terdapat 4 pola dalam pengembangan teks eksposisi. Pola yang pertama adalah pola umum khusus. Pola umum khusus ini diawali dengan ide pokok yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas.
Pola yang kedua adalah kebalikan dari pola yang pertama, yaitu pola khusus umum. Dalam pola ini, teks eksposisi dibuka dengan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian diikuti hal yang bersifat umum. Bagian terakhir merupakan kesimpulan berdasarkan pendapat-pendapat sebelumnya. Pola yang ketiga adalah pola ilustrasi. Di dalam pola ini memuat gagasan umum yang diperinci dengan ilustrasi pendukung. Ilustrasi pendukung yang dimaksud bukan berupa gambar atau foto, tetapi pengalaman dari penulis. Pola yang keempat adalah pola perbandingan. Di dalam pola ini, penulis membandingkan benda-benda, keadaan-keadaan, atau hal lain yang dapat ditentukan persamaan dan perbedaannya. Sekarang perhatikan contoh teks eksposisi berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah. Teks tersebut menginformasikan bahwa sampah dapat dijadikan sumber pendapatan jika dikelola dengan baik. Pendapat tersebut diperkuat dengan fakta berupa contoh-contoh keberhasilan pengelolaan sampah. Oke, hari ini kita telah sedikit mengenal tentang teks eksposisi. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa dengan materi berikutnya. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum.